Ada seorang yang bernamanya Alqamah, dan dia itu ahli perang, dia ikut jihad, dia itu senang bersedekah. Suatu hari dia itu sakitnya sakit banget, parah sakitnya. Lalu istrinya mengadu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inna zawji fi naz'i ruhihi faradtu an u'limaka bihalihi." Ya Rasulullah, suamiku itu sedang sakarat ya Rasulullah, maka saya ingin memberitahu kepada engkau tentang keadaannya. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabi intaliqu bina ilaihi, ayo kita pergi ke sana. Terus kemudian ketika para Nabi dan para sahabat itu masuk ke rumahnya, lalu Nabi berkata kepada Alqamah, "Ya Alqamah, kaifa tara halaka?" Bagaimana keadaanmu Alqamah? Falam yantik, maka dia tidak berbicara. Alqamah tidak berbicara sepatah kata pun. Lalu ketika dia tidak berbicara, Nabi pun mengetahuinya bahwa dia ini adalah orang yang rusak ini. Dia orang yang akan hancur. Sebab apa? Nanti sebabnya. Lalu Nabi pun mentalkin beliau. Nabi mentalkin Alqamah untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika dia sedang sakaratul maut, dituntun oleh Nabi, orang yang paling mulia, dituntun untuk bisa mengucapkan syahadat, karena orang yang mengucapkan syahadat ketika sakaratul maut, ketika mati, maka dia akan selamat. Lalu dia tetap tidak bisa mengucapkan. Faqarrara alaihi miraran, terus berulang-ulang Nabi, "Ayo Alqamah syahadat, baca syahadat, ayo Alqamah baca syahadat." Falam yantik, dia tidak berbicara, tidak bisa ngomong Alqamah itu. Nabi pun tahu bahwa ini orang yang akan hancur, ini orang yang akan binasa, ini orang yang celaka ini. Lalu Nabi SAW berkata, "Alahu abun, apakah dia mempunyai seorang bapak?" Lalu para sahabat berkata kepadanya, "Bapaknya sudah mati Rasulullah, dan dia hanya mempunyai seorang ibu yang sudah tua." Lalu Nabi pun memanggil ibunya dia supaya diajak didatangkan ke sini, supaya ibunya itu bisa melihat keadaan anaknya. Faqala lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Umma Alqamah." Nabi SAW berkata kepada ibundanya, "Hai ibunya Alqamah, kaifa kana halu Alqamah?" Bagaimana ini keadaan Alqamah wahai ibunda? Faqalat, "Ya Rasulullah, kana yasumu wa yatasaddaqu wa yusalli." Dia ini Alqamah, dia itu orang yang senang bersedekah, dia orang yang senang berpuasa, dia orang yang senang sholat. Wa kana fa'ilan lil khairi, dan dia juga orang yang senang melakukan kebaikan-kebaikan. Lakinni sakhitatun alaihi, akan tetapi ya Rasulullah, saya ini murka padanya, saya benci kepadanya, kata ibunya. Alqamah itu ahli puasa, ahli sedekah, ahli sholat, tapi saya benci, kata ibunya, saya benci sama dia. Li'annahu kana yu'athiru zawjatahu, karena dia lebih mengutamakan istrinya. Dia lebih mengutamakan istrinya Rasulullah ala ummi dibandingkan ibunya. Lalu Nabi pun berkata kepada para sahabatnya, "Intolik wajma' hatuban." Pergi kalian, kumpulkan kayu bakar, kata Nabi. Ngomong sama sahabatnya, "Hatta ukhriqahu bin nari." Sampai nanti akan aku bakar ini Alqamah. Karena ibunya benci, murka sama dia, akan dibakar sama Nabi. Akan dibakar, itu sahabatnya suruh mencari kayu sama Nabi. Faqalat, "Ya Rasulullah la taf'al." Ya Rasulullah, jangan kau lakukan itu ya Rasulullah kepada anakku. Jangan kamu lakukan kepada buah hatiku, jangan ya Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'adzabullahi asyaddu." Siksanya Allah ini lebih berat, lebih susah. Kata Nabi apa? "Innallaha ta'ala lam yardha." Allah Subhanahu wa taala tidak akan ridho illa biridhoki, kecuali kalau engkau ridho kepada Alqamah. Wala yaqbalu sholatahu, dan Allah tidak akan menerima salatnya. Dia ahli puasa, ahli salat. Wasiyamahu, dan puasanya tidak akan diterima. Wasodaqotahu, dan sodakonya pun tidak akan diterima. Madumti sakhitatun alaihi, selama engkau wahai ibunda, selama engkau itu murka kepada Alqamah. Faqalat, "Ya Rasulullah,
usyhidullah wa usyhiduka anni qad raditu alaihi. Kata ibundanya, karena ibundanya itu takut nanti anaknya nanti akan dibakar, takut juga anaknya nanti disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala ketika nanti mati. Ya Rasulullah, saya membuat janji, membuat saksi kepada Allah dan kepada engkau bahwa saya telah meridhoinya. Saya sudah meridhoinya Rasulullah, asalkan dia jangan disiksa, asalkan dia jangan dibakar. Fataqaddaman nabiyyu ila al-qamah walaqanahu asy-syahadata fanataku ya wa mata sa'atahu. Lalu Nabi pun mendekat kepada Alqamah. Nabi menalkin untuk bisa mengucapkan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Akhirnya Alqamah bisa mengucapkan kalimat syahadat. Sebab apa? Ridhonya ibunya. Maka jangan sekali-kali kita untuk berbuat yang membuat ibu kita itu murka.